Berarti Mas Soret ya yang lebih muda itu ya? Iya. Oh iya nggak apa-apa. Itu waktu di PI itu si Aderion sering ngomong. Tapi ada walaupun lebih muda, namun dia pakai rujukan kitab yang tua juga. Rujukan dari Septuagint juga sebenarnya. Karena begini, menerjemahkan itu kan kalau diterjemahkan word by word gitu ya, lurus, itu tidak tercipta makna yang bisa dipahami oleh bahasa tujuan. Misalnya terjemahannya diterjemahkan ke bahasa Indonesia begitu kan. Jadi penerjemahan yang lebih mudah itu memang harus diperhatikan. Bisa disisipkan makna-makna yang mengaburkan dan tidak sesuai dengan prinsip menerjemahkan. Dan itu terjadi. Iya. Nah, tapi itu kita bicara secara general ya, karena tidak mau tendensius menuduh salah satu terjemahan. Tapi sebenarnya kan dasar iman Kristen itu tidak pada hal yang terkait satu persatu ayat. Gini loh, saya tidak pada posisi yang mengatakan begini, Alkitab itu adalah perkataan A-I-U-E-O-nya Tuhan. Kalau memang itu perkataan A-I-U-E-O-nya Tuhan, dan itu dituliskan dalam media tulisan sebagai karya sastra manusia, pasti Tuhan akan menjaga karya sastra itu. Sejak zaman siapalah, terserah Musa atau sebelumnya Musa, kira-kira seperti itu ya, kalau memang ada penulis sebelum Musa. Atau mungkin setelah zaman siapa ya, sebelum Musa itu sudah ada Musa. Pasti Tuhan akan menjaga itu. Kenapa Tuhan tidak menjaga itu? Karena memang yang harus kita pahami adalah teologi abstrak di balik kata-kata itu. Makanya si Romonya si Edwin pun, si Kayafas itu pun tidak masalah. Meskipun dia menulis buku tentang Kristus di dalam Septuaginta gitu ya. Tetapi ketika dia mengajar orang dari tempat lain, dia tetap kok menyuruh orang membaca Alkitab LAI, karena untuk selevel para pemuka agama pemimpin, ya mereka memahami bahwa teologi yang Alkitab itu dipahami sebagai karya sastra manusia yang mengandung karakter-karakter ilahi. Disitulah kita mengatakan diilhami oleh Roh Kudus. Gitu loh. Jadi, tapi kalau kita terjebak memaksakan, oh ini adalah perkataan A-I-W-O-nya Tuhan. Ini adalah ilham langsung dari Roh Kudus mempengaruhi orang sehingga mungkin matanya jadi putih, kemudian ketika nulis dia kayak kesurupan begitu. Kira-kira seperti itu ya hiperbolanya. Pasti Tuhan akan menjaga teks itu. Tapi kan nyatanya tidak. Karena memang yang dituntut bukan hal itu, tetapi memahami hal-hal yang sifatnya rohani. Hal-hal yang tidak hanya nampak dari tulisan. Ini sebenarnya kan pelajaran dasar. Kalau kita belajar hermeneutik di sekolah teologi, ya ini pelajaran dasar. Pak Munir masuk tuh, Pak Munir masuk. Enggak apa-apa. Jadi memang kekristenan itu tidak pada sesederhana itu, gitu. Tetapi ketika memaksakan bahwa Alkitab itu perkataan A-I-U-E-O Tuhan, termasuk karya sastra manusia yang menuangkan dalam tulisan, oh kalau kita terjebak di situ, pertanyaan besarnya adalah mengapa Tuhan tidak menjaga tulisan itu? Iya kan? Iya. Ada nggak tulisan zaman Musa sekarang? Ada nggak manuskrip atau mushafnya salinannya dari zaman Musa? Dua loh batu itu ya Pak Tristan sering nanyain, mana dua loh batu? Apa sih dua loh batu? Itu mau pertanyaan nggak nyambung itu, dua loh batu kan ada di tabut perjanjian. Itu nggak penting pertanyaannya. Iya. Itu berulang-ulang, aduh gue bingung. Kalau dua loh batu kan berisi 10 perintah Allah dan itu ditaruh di dalam tabut perjanjian dan selalu berada dalam ruang Maha Kudus. Itu lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Lanjut Pak Edo. Jadi gitu sih. Penekanannya adalah ini saya hanya teoritis saja ketika belajar di sekolah teologi gitu ya, meskipun saya mahasiswa yang bandel. Jadi Alkitab itu bukan buku supranatural gitu. Bukan, itu buku natural, alami. Tetapi dari tulisan itu yang secara khusus yang kita kanon, kita standarkan,
di situ ada yang disebut dengan standar ilham Roh Kudus. Itu berisi tentang pewahyuan Tuhan kepada umat manusia. Satu tema utama yaitu keselamatan. Di dalam keselamatan itu baru nanti kita lihat mengenai ketaatan dan ketidaktaatan, pemulihan kodrat dan pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Ya memang secara akademis kekristenan memberikan ruang untuk belajar gitu. Betul. Halo, kok putus? Ya. Jadi kayak ada. gitu. Ya. Lanjut Pak Edo. Sebenarnya gue mau nanya sih, oke lah. Cerita Musa membelah laut di Alkitab itu benar nggak sih? Cerita Musa membelah laut itu di Al-Quran setahu saya. Masalah Musa aja saya nggak tahu nih mana yang benar. Maksudnya nggak tahu kayak gitu. Kata si Herdi itu cerita Musa adalah Harun. Oh, gue bingung gue. Musa. Itu maksudnya Masoret atau Septuaginta sih? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Karena gini-gini Bro ya. Gue bingung kok beneran. Septuaginta kan abad kedua ketiga ya sudah ada. Masoret itu ditulis abad ke-7 10-an gitu ya. Di dalam dua manuskrip ini kisah itu sama-sama ada. Jadi abad 2-3 sebelum Masehi ya. Iya sebelum Masehi. Jadi ditekankan dulu ntar dibilang Iya betul. lagi. Sorry. 2 atau 3 sebelum Masehi antara di situ ya. Jadi gini Bro, kalau itu diklaim ada di Quran kan tidak mungkin. Karena Quran kan di abad ke-7 Masehi. Kalau kita mengacu kepada Septuaginta saja, itu sudah 1000 tahun jaraknya. 1000-an tahun. 1000 tahun ya? Buset sekitar 1000 tahun jaraknya. Kalau kita mengacu lagi nanti dengan Musa, itu hampir 2000 tahun jaraknya. Jadi peristiwa Musa membelah laut itu sekitar 2000 tahun sebelum Islam. Jadi tidak mungkin kisah itu autentik di dalam Islam menurut saya. Apapun ceritanya, yang namanya sejarah itu harus ditulis oleh orang yang terlibat dalam sejarah. Dan Musa menulis itu, Yosua menulis itu. Dan itu diteruskan oleh Esra, kemudian Septuaginta, dan kemudian ada Masoret teks, dan sekarang terus terpelihara. Seperti itu Bro. Tapi di Masoret Septuaginta itu Moses ben Rebenu itu membelah laut nggak? Bener nggak? Halo bos. Soalnya si ini pernah bilang yang membelah laut itu sebenarnya kan Allah, tetapi memakai Musa. Musa waktu itu mengangkat tongkat. Itu ada. Makanya Bro nanti baca di kitab Keluaran itu kan. Keluaran berapa ya? Iya, soalnya gue lupa deh siapa ya. Andre Noto pernah bilang yang ngelempar tongkat itu bukan Musa tapi Harun. Tambah bingung lagi. Ini masalah apa Septuaginta ini gue tahu kejauhan itu. Lah iya, kalaupun laut nggak dibelah kan bahasa Israel lewatin laut kan, intinya melewati laut. Mau nyilem mau terbang. Jadi cara berpikir apa ya? Cara berpikir yang sebagai seorang yang belajar tentang Allah gitu ya, tentang Allah yang menyatakan diri, menyatakan pekerjaan karyanya. Ya di level itu, jangan di level text by text tuh. Kalaupun ada kesalahan nggak masalah, bukan itu yang ingin dinyatakan Tuhan. Makanya saya lucu ketika beberapa orang mendengar saya mengatakan seperti ini, kok justru mereka, oh enggak, itu Alkitab tuh firman Allah. Titik komanya terjaga dari zaman dulu, misalnya begitu. Wah, gendeng ini orang. Kalau saya di kampus nggak mendengar hal seperti itu. Jadi intinya bukan masalah dibelah lah, dilemparkan lah, ini tidak. Tetapi apa yang ingin dinyatakan Tuhan itu tema pokoknya adalah tentang keselamatan. Dan itu pada waktu itu Musa kan udah tua Mas Edo. Jadi untuk mengangkat tongkat aja dibantu sama Harun gitu loh. Enggak setua gitu sih. Mereka keluar dari itu kan pas umur 80 ya, kalau nggak salah. Pokoknya umur 80. Musa udah tua pada waktu itu. Jadi untuk umur 80. Ya, untuk mengangkat tongkat saja itu dibantu Harun. Pada waktu umat Israel masuk ke dalam
Kanaan, itu kan Harun juga membantu tongkat itu juga, mengangkat tongkat karena sudah nggak Enggak, kuat. ini yang melempar tongkat ini di depan Firaun mungkin yang jadi ular. Yang lagi dibahas. Ya, itu mungkin si Andre Noto. Tahu Andre Noto nggak? Tahu. Iya. Ini Keluaran 14 nih. Keluaran 14 ayat 21 ya, kita lihat ini. Ayat 21. Ini kan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Jadi Musa mengulurkan tangannya. Nah, di situ. Tapi kalau Musa ketika dibantu untuk mengangkat tangannya itu kan ketika Musa berperang melawan orang Amalek, di mana ketika Musa mengangkat tangannya menang Israel. Tapi kalau ketika turun tangannya, maka Israel mundur. Kemudian Musa dibantu sama 2 orang. Siapa itu? Yosua dan Harun ya? Yosua dan Harun kayaknya. Ya, Yosua dan Harun. Itu bukan karena udah tua sih, tapi karena ini karena capek kan berjam-jam angkat tangan terus. Iya. Jadi kalau dikatakan Harun yang mengulurkan tangannya ke laut, enggak, ini jelas. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Karena kan laut itu kan namanya laut ya, luasnya berapa, yang menyeberang berapa orang, ya butuh waktu kan. Karena menyeberang sekitar 2 juta orang Israel waktu itu. Karena 600.000 laki-laki ya dewasa. Berarti dengan wanita, anak-anak sekitar 2 jutaan lah. Itu sih. Iya. Siap. Enggak, kadang aku waktu itu masuk ke Zoom-nya teman-teman Kristen juga lagi bahas Masoret, Septuaginta, ada Pak Oli dan kawan-kawan. Ya udahlah, nyimak lah, aku nggak tahu soalnya. Kemarin kan aku akademi Kristologi kan. Kenapa Masoret teks berbeda dengan Septuaginta katanya? Orang dia Masoret teks nggak tahu tahun berapa. Memang kalau belajar sejarah itu kan jangan dibolak-balik. Ya memang ada perbedaan-perbedaan. Iya. Kenapa bisa ada perbedaan-perbedaan? Karena orang Kristen mengakui bahwa penulisan Alkitab itu kan ada beberapa naskah yang mengalami kerusakan. Dan itu menurut saya hal yang wajar ya. Karena ditulis dalam bentuk papirus, bisa saja itu kena rayap, kena air, atau kulitnya kurang kering, atau macam lah kan begitu. Tapi kalau digabungkan semua manuskrip itu kan ditemukan sebuah bangunan sebuah kebenaran yang utuh di situ. Yang Pak Erben sering bawa-bawa itu kan naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati itu berarti Septuaginta ya? Beda lagi bro. Beda lagi ya? Iya, naskah Laut Mati itu kan naskah tertua sebenarnya. Cuman ditemukan, saya lupa abad keberapa itu. Tetapi dengan penemuan itu justru menegaskan naskah Septuaginta itu benar karena sesuai dengan naskah Laut Mati itu. Dan naskah Laut Mati kan sangat banyak itu. Bahkan yang membuat saya heran juga ya, kagum gitu ya. Yang menemukan itu kan seorang muslim, gembala. Dia lempar lubang-lubang gue bunyi, masuk di akhirnya ditemukan. Dan yang lucunya, Manahem Ali pernah menyampaikan ini secara live di Geraha Mualaf dengan beberapa channel aplikasinya. Padahal sebenarnya kalau dia sadar, ini menemplak ajaran daripada kitabnya sendiri yang mengatakan bahwa Quran sudah kitab Taurat itu sudah palsu. Karena manuskrip yang paling tua Laut Mati menegaskan bahwa Alkitab itu masih terjaga. Nah, kalau kita mau kembangkan lagi, ini membuktikan bahwa Allah sendiri gagal membuktikan omongannya bahwa kitab terdahulu itu palsu. Nah, kalau mau kita kembangkan ke sana ya. Tapi ya Pak Manahem Ali mungkin waktu itu nggak sampai ke sana pikirannya. Waktu itu saya chat kok. Waduh Pak Manahem Ali nggak sadar. Kamu menemplak mukamu sendiri, gue bilang. Ya iya. Iya. Ya memang aku sering nonton film kartun fakta Alkitab sih. Kalau nggak ngerti ya udah nonton kartunnya aja, fakta Alkitab, kejadian apa, korbanot atau apalah.
Kalau masih kayak gitu maksudnya Suaranya sampai robot, ke bro. bawah sih. Suaranya robot. Udah ada mulai Maria gitu kan. Gitu. Tapi yang yang bisa menjelaskan ini detail itu kan Ibu Sophie sebenarnya, karena dia punya data dan literaturnya. Saya hanya garis besarnya aja. Sinyalnya jelek berarti ini. Nyimak-nyimak dulu bikin kopi. Iya, bikin kopinya kental kata domba. Domba, Be. Be. Lagi dangdutan dia. Karaoke. Karaokean itu. Panggilnya nggak sopan, males aku penting. Itu ada Pak Munir Muslim. Diskusi aja. Udah keluar dia. Nggak nyampe ke situ ilmunya. Tadi malam Munir digebukin sama Duran. Sama Fandi. Habis. Si Fandi sampai emosi. Muslim udah Munir udah cabut. Si Fandi tinggal sendiri. Karena Munir udah ketakutan duluan itu. Waduh, nanti nih gue ditanya-tanya nih masalah Musa nih ntar. Berbeda lagi gue. Ada kan kalimatnya Munir bilang, udah kita coba dulu apa-apa yang mau dibenturkan kemana kita ini, kata dia. Mau dibawa kemana kita? Sok banget ya. Iya, mau dibawa kemana kita dibenturkan katanya. Udah tahu dia Duran. Jangan salah dikit. Pasti diajar. Ya memang parah sih itu Quran ketika mengutip kisah Nuh itu kacau. Itu salah tulis tuh Allah. Ya 950 tahun itu loh Pak. Iya. Kan Nuh itu mati 950 tahun. Tapi maksudnya, di Quran dia baca ditambahin jadikan satu. Ya namanya apa ya? Ngutip-ngutip begitu, narasinya nggak jelas, apa yang mau diusung. Ya kepleset juga. Masa terjadinya banjir ketika Musa berumur 950 tahun? 350 tahun plus 400 tahun. 600 tahun. Banjir itu umur dia 600 tahun. Dan dia masih hidup 350 tahun. Total 950. Memang kalau kita bicara sejarah ya dikaitkan dengan Quran ini memang serba repot mereka. Iya. Baru sistematika sejarah Alkitab itu luar biasa loh ya. Mulai dari kejadian sampai ke dunia baru. Dari penciptaan pertama sampai penciptaan kedua dunia baru. Kronologi sejarahnya itu, nubuatannya itu luar biasa. Tapi kalau kita masuk ke Quran, aku baca Quran itu pening aku. Nggak tahu aku ya yang mana kronologi ceritanya. Iya, akhirnya aku udahlah malas aku. Aku baca pun. Ya itulah terjemahannya juga. Terjemahannya kan masih banyak letterlet ya Quran ya. Jadi bukan terjemahan ke dalam aplikasi. Kalau Alkitab kan beda ya. Terjemahan Alkitab itu bukan secara letterlet hurufnya, tapi di sana sudah ada prinsip bahwa para penerjemah itu ingin menyampaikan pesan yang dimaksud dalam cerita itu. Sudah bisa ditemukan. Ya, bagus sekali lah. Saya baca Quran beberapa kali, pusing aku. 3 ayat topiknya. Iya. 3 ayat topiknya ini. 3 ayat kemudian topiknya ini. 3 ayat kemudian topiknya ini. Kok bisa kayak gitu? Iya, gramatikalnya tuh kacau juga. Karya sastra yang sangat buruk. Ya lompat-lompat dia, nggak runut. Ya mereka lupa siapa ini? Taufik Udin. Biarin aja, suruh dengerin dulu, jangan langsung disapa. Biasanya kabur langsung disapa. Jadi inilah yang harus kita dengungkan terus. Tiba-tiba ini belum selesai cerita, terus ganti topik lagi di sana gitu. Iya. Gimana? Ya kalau batai itu
Kayak tadi siang aku kan masuk sedikit ke ini ke Edis, Pak tapi Munir ceritane iki dia tuh kesini gawa temen itu. tadi aku ke Edis Enggak, kan. aku nyebar link kok. Di Edis tadi itu kan ada di situ Farhan sama si Slayer ya. Jadi memang mereka itu yang penting ngerocos. Tapi apa yang di ngerocosin ketika kita tanya balik itu nggak ada isinya. Jadi Menurut saya ya Farhan malah kalau saya amati ya masih mendingan Pak Munir loh. Pak Munir ini oh iya, perkembangannya luar biasa. Berapa bulan ngobrol sama kita makin keren tuh. apa Gara-gara kata kopi ini domba api, kopi. Telung sendok. ini Kental. nanti Abu Kadang-kadang Pak Edo, kadang-kadang aku kurang percaya di cerita kartun Islam tentang Nabi Nuh itu kan. Dong, Pak Munir. Itu kan jadi singa itu bersin keluar jadi kucing untuk makan tikus yang kayak gitu aku malah menjadi mendukung teori evolusi serius. ya itu dia kan. Aku mendukung teori evolusi ketika Tadi malam kami bahas itu bro. Itu tadi malam itu kami bahas, keren banget. Iya. Jadi menurut mereka iblis itu nggak bisa berenang dan terbang. Makanya dia pengen masuk ke kapalnya Bahtera Nuh. Dengan cara domba ditarik bentuknya biar dia ikut gitu loh. Karena lambat kan dimarahin. Ya udah. Kau keledai sama iblis masuk kau. Ini mas jalan. Jadi kalau seperti itu satu berarti cerita sama singa. ya itu. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam. Orang kepental tadi kok. Ini jaringanku ini. Naikkan. Tapi kadang-kadang gini Pak Edo teman-teman, aku juga mendukung teori evolusi. Si Tristan bilang di Kejadian zaman waktu Adam belum memiliki dosa, buaya itu makannya rumput, hewan karnivora itu jadi herbivora. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, dari situlah karnivora makan herbivora gitu, kayak buaya makan kambing atau buaya makan rusa. Nah, setelah Yesus turun dan menebus, kenapa hewan karnivora tidak menjadi herbivora lagi? Gue jadi bingung. Jadi sebenarnya kalau baca dari kitab terdahulu sampai Quran, kalau menceritakan kayak itu jadi mendukung teori evolusi. Serius. Beda bro. Karena kan gini ya, contoh analisa sederhana aja ya. Kalau kita melihat kitab Kejadian kan yang diciptakan kan binatang itu berpasangan. Dan di dalam pemahaman saya sejauh yang saya baca itu langsung besar. Jadi kambing semuanya besar, harimau besar. Bro bisa bayangkan kalau harimau langsung makan daging, berarti dia makan kambing. Kambingnya pasti mati. Apalagi kambing itu kan nggak mungkin beranak dalam hitungan berapa jam begitu ya. Sementara harimau berapa banyak dia makan, kan begitu. Jadi memang pada awal semula bahwa semua ciptaan itu memang makan rumput. Makanya diciptakan Tuhan kan rumput dulu, tumbuh-tumbuhan. Kemudian baru hewan dan manusia. Nah, itu betul. Jadi teori evolusi yang bagaimana dulu, ya kalau ibaratnya hewan A berubah menjadi hewan B itu tidak mungkin. Tapi itu. Jadi tetapi tatanan yang indah itu menjadi berubah ketika manusia jatuh dalam dosa, karena kan dosa itu berdampak kepada manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, manusia dengan segala ciptaan. Di situ. Makanya Yesus disebut di dalam Alkitab itu kan menjadi Adam yang terakhir. Adam yang terakhir itu artinya memulihkan keadaan yang rusak oleh karena dosa. Makanya nanti di Yerusalem baru, di kerajaan yang disebutkan Yesus menjadi Raja segala Raja, tatanan dunia baru kan ada. Itulah yang disebut di dalam kitab Yesaya itu singa makan rumput. Bahkan singa dengan kambing domba itu duduk bersama. Makanya dikatakan bahwa Yesus kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan manusia disebutkan. Karena kehadiran Yesus itu bukan hanya memulihkan manusia, tapi memulihkan semesta. Itu luar biasanya Yesus. Jadi memulihkan dunia yang rusak. Tetapi pemulihan dunia yang rusak itu berpusat kepada pemulihan manusia. Karena manusia menjadi pusat atau sentra dari segala ciptaan itu. Seperti itu bro.
Iya benar-benar. Soalnya kemarin juga kalau ngomongin Yesus Kalau itu, Tristan ngomong itu belajar dari sininya itu. Karena udah pernah iya. dijelaskan sama dia. Tapi tadi penjelasannya bos Erben itu sama kayak Satria Injil di SDN, sama kok penjelasannya, karena nature manusia ini udah rusak katanya, udah amburadul. Iya. Makanya Yehoshua Hamasya turun gitu menggenapi dari apa sih? Yesaya 53 ayat 7 biasanya itu sih yang saya tahu. Itu udah pernah kita bahas juga kan tentang singa makan rumput itu. Udah pernah kita jelaskan. Aku nggak tahu. Ada saya lupa ayatnya tapi udah pernah dibahas. Iya, si Tristan sering bawa-bawa itu, makanya aku jadi kadang cerita di Alkitab sampai di Islam, di cerita Nabi Nuh itu, jadi mendukung teori evolusi saya Pak, serius. Kadang suka, gimana ya? Gitu aja sih. Lanjut. Ya kalau memang kucing berasal dari bersinnya singa, ya teori evolusi lah. Berarti nanti yang mirip dengan harimau itu berasal dari harimau. Yang mirip dengan singa berasal dari singa. Ya. Pataufikudin. Iya kan, karena ada tikus yang makanin kapal Nabi Nuh katanya. Iya. Tikusnya dimakanin kayu, maka di situ singa bersinnya singa jadi kucing buat makan tikus. Waduh. Kadang memang sulit pakai logika sih. Kalau pakai logika bingung, orang-orang pasti bingung. Tapi kebenaran itu, bro, menurut saya pasti bisa dipahami logika. Pasti bisa dipahami logika. Yang namanya kebenaran ya. Bisa dipahami logika. Karena Allah sendiri yang membuat logika kita kan. Tidak mungkin karyanya tidak bisa kita pahami. Jadi prinsipnya kan begini. Kita bisa mengenal Allah sejauh mana Allah memperkenalkan dirinya. Kita bisa memahami Allah sejauh mana dia memberikan pemahaman tentang dirinya. Kita bisa mengetahui Allah sejauh mana Allah memberikan pengetahuan kepada dia untuk kepada kita untuk mengetahui dia. Saya prinsipnya di situ. Dan semua yang Allah nyatakan itu pasti bisa kita pahami. Di situ sih. Iya, Pak. Tadi itu Pak Taufik mau bicara, silakan Pak Taufik. Oh ya, silakan Pak Taufik. Kira-kira gimana Pak? Apa mau didiskusikan atau Bapak sampaikan? Atau mungkin Bapak mau perkenalan diri dengan menyanyikan satu lagu? Kalau Indonesia, bukan aku ya? Iya, silakan Pak Taufik. Silakan Pak Taufik, perkenalkan diri. Pertama saya itu kan cuman ingin mendengarkan hal-hal yang abang-abang jelaskan. Dan di sini saya memetik dari ceritanya mengenai sejarah-sejarah gitu kan. Tapi saya di sini kan masih membingungkan. Jadi topik yang dibicarakan pada malam ini sebenarnya apa gitu Bang? Ini diskusi santai mengalir saja, tukar pikiran, saling berbagi data. Di situ aja bro. Jadi ketika kita ibaratnya tidak setuju, kita mengungkapkan kita tidak setuju dengan alasan yang bisa kita validasi bersama. Seperti itu. Jadi diskusi santai. Seperti itu Bang. Makasih Bang. Iya. Atau mungkin bro punya premis yang ingin kita bahas atau ingin kita jawab atau pertanyaan bisa. Santai kok Pak Taufik. Ngerobot lagi bro. Robot bro. Robot. Iya, santai. Ngerobot lagi robot. Pak Munir. Gimana Pak Munir? Oh lagi ngaji Pak Munir. Ngaji dia. Iya betul. Sekarang ini temanya demokrasi, kebebasan berbicara. Jadi ngobrol ngalur ngidul. Bukan. Kebebasan berbicara itu bukan ngalur ngidul. Iya kan maksudnya mau bahas apa aja bisa gitu maksudnya. Oh iya. Cek. Masih robot nggak bos? Ini normal. Enggak. Itu, aduh. Kang Munir, bunyi terus sampean tuh kenapa dari kemarin itu krotak-krotok. Oh ini tadi apa betul headset tadi, tapi udah besar sudah selesai. Oh, lu udah isa belum lu? Udahlah.
Nah, kalau udah berarti Oke, langsung aja mainkan asumsinya. kayak lu, kadang-kadang gue kesel sama lu kayak gitu tuh. Monggo Pak Taufik, kalau mau bicara Pak Taufik, monggo, silakan Pak. Bebas Pak, bebas. Anu Silakan. sih Bang, yang perlu saya tanyakan tadi kan ada dari penjelasan tadi Allah itu kan mengenai dari logika gitu kan Bang. Jadi saya mau mendengarkan ulasan lagi apa sih tadi yang sebenarnya tadi dibahas tadi kan mengenai Allah itu gitu Bang. Oh, yang saya bilang tadi itu Allah bisa kita kenal sejauh mana Allah memperkenalkan dirinya. Allah bisa kita ketahui sejauh mana Allah memberikan pengetahuan tentang dirinya kepada kita. Allah bisa kita pahami sejauh mana Allah memberikan pemahaman untuk kita memahami dirinya. Hanya sejauh itu. Jadi dari pemahaman penjelasan itu dari mana yang kita dapat ketahui itu Bang? Apakah dari sejarah-sejarah yang mencatat atau memang dari pembuktian sejarah-sejarah dari buku ke buku gitu Bang? Kalau di dalam kekristenan ya, mengenal Allah itu ada dua hal. Yang pertama penyataan umum ya. Penyataan umum itu berbicara tentang semesta. Sudah pasti bahwa semesta ini kan ada yang membuat. Jadi gini, Allah itu kan pembuat keteraturan. Alam semesta ini menjadi teratur karena ada yang mengatur, menata. Dan itu ya Allah sendiri, itu membuktikan. Adanya matahari, adanya bulan, adanya angin, adanya air, itu tentu dibuat oleh sesuatu, dan sesuatu itu udah Allah, pernyataan umum ya. Baru semua manusia memiliki hati nurani. Tapi kalau pernyataan khusus, itu berbicara tentang bagaimana Allah berbicara kepada para nabi. Jadi para nabi itu diberikan diberikan kebenaran untuk disampaikan kepada umat dengan perjumpaan atau pengalaman-pengalaman rohani para nabi. Baru bagaimana Allah menyatakan diri melalui teofani dari firman yang disebut dengan malaikat Tuhan, yang seringkali menampakkan diri dalam rupa manusia kepada para nabi itu sendiri. Baru bagaimana Allah menyatakan diri melalui para malaikatnya ya. Baru bagaimana Allah menyatakan diri melalui karya rohnya sendiri yang mendiami, berkuasa dalam diri seseorang, dan seseorang itu menjadi berkat. Dan puncaknya adalah bagaimana Allah mengutus firman-Nya sendiri menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Itu yang disebut dengan penyataan khusus. Jadi cara orang Kristen memahami ya seperti itu. Kalau berbicara contoh kayak kaum ateis lah ya, atau gnostik, kalau kita berbicara pernyataan khusus itu kadang susah dipahami. Tapi kalau kita berbicara pernyataan umum itu udah pasti. Karena Tuhan kan segala sesuatu ada karena ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itulah yang disebut dengan Sang Pencipta. Tuhan itu sendiri. Seperti itu bro. Oh, seperti itu Bang. Makasih atas penjelasannya Bang. Silakan Pak ditanggapi Pak Taufik. Pernyataan Pak Erben ditanggapi Pak Taufik. Terima kasih karena saya diberi lagi kesempatan untuk menanggapi dari penjelasan Bang tadi. Bahwa yang perlu saya analisis lagi bahwasanya yang dikatakan Nabi itu kan ya namanya juga kita berbeda agama kan. Tetapi yang perlu saya menganalisis lagi itu kan dari penjelasan itu kan dari dari para nabinya. Nah, kemudian pertanyaan saya dari apakah itu di kitab-kitab atau di secara langsung kelisan-kelisan gitu. Mungkin itu Bang. Suara bro agak kurang kupahami karena agak kecil-kecil putus-putus. Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan apa pertanyaannya tadi?
PT Ulung, apa yang ditanya Bapak itu tadi, Pak? Pak PT? PT Ulung? Aduh. Boleh dulu nih Pak, Takfikudin. Jadi gini Pak Irben, penjelasan dia ingin penjelasan lebih apakah pengetahuan dari yang Bapak sampaikan itu dari buku-buku atau dari kitab? Oh iya, dasar dasar iman Kristen kan tentu dari kitab. Dan kitab ini bisa divalidasi dari data-data sejarah. Dan sejarah itu kan tentu berkaitan dengan arkeologi, dan di dalam sejarah itu bisa juga kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, di situ. Tetapi ini, makanya saya bilang seperti tadi Pak, ini saya coba ini ya. Ada dasarnya, jadi saya presentasi sedikit Pak ya. Jadi mengenal Allah yang benar itu perlu. Jadi penyataan secara umum, semua agama mengakui dan meyakini adanya Allah, kecuali orang ateis ya. Karena mereka tidak percaya bahwa Allah itu ada. Juga kaum agnostik, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah, yang berpikir bahwa manusia tidak dapat mengetahui Allah itu ada atau tidak. Mereka meragukan tentang Allah, tentang adanya Allah. Jadi meragukan ya. Nah, ini penyataan umum ini, walaupun semua agama mengakui dan meyakini adanya Allah, namun setiap agama tidak sama tentang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah, di situ. Pada umumnya agama-agama meyakini bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya dan kehendaknya kepada manusia dengan perantaraan bisikan ilahi, ya, yaitu dengan membisikkan kehendaknya di dalam hati sanubari manusia, baik orang itu berfungsi sebagai imam, rasul, nabi, atau guru. Itu pada umumnya. Tapi mengenal Allah berdasarkan Alkitab, itu Allah menyatakan bahwa Allah memperkenalkan dirinya dan kehendaknya dengan dua cara. Ya, penyataan secara umum itu Allah menyatakan diri melalui karya ciptaan. Allah menyatakan diri melalui hati nurani. Allah menyatakan diri melalui sejarah manusia. Jadi kalau kita melihat sejarah, itu menandakan bahwa Allah itu ada, Allah berdaulat atas sejarah. Maka di dalam sejarah kan kita lihat tidak ada kerajaan yang kekal, tidak ada manusia yang kekal, semuanya itu menandakan bahwa adanya Allah. Penyataan secara khusus, Allah menyatakan dirinya melalui Roh Kudus, Allah menyatakan dirinya melalui malaikat, Allah menyatakan diri melalui hamba-hambanya para nabi dan rasul, dan Allah menyatakan dirinya melalui firman yang menjadi manusia Yesus Kristus. Penyataan secara umum ini diakui oleh semua orang. Ya, tidak ada yang bisa menyangkal ini. Walaupun ateis dan agnostik menyangkali tentang penyataan ini, tetapi pada kenyataannya mereka mengakui bahwa ini benar. Buktinya apa? Mereka punya hati nurani juga. Mereka juga mereka terlibat dalam sejarah di situ ya. Baru mereka juga menikmati karya ciptaan Tuhan. Nah, di situ. Maka dikatakan penyataan Allah secara umum ini dinikmati setiap orang di dunia ini. Maka dikatakan Matius 5:45 ya, Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Namun hal ini tidak menyelamatkan, malahan kelak harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang yang menikmati di hadapan Tuhan. Jadi penyataan umum ini dinikmati semua orang, baik orang yang menerima penyataan khusus atau tidak menerima penyataan, ini sama-sama dinikmati. Nah, sejauh itu. Penyataan Allah secara umum itu, ini ya, ada di sini data-datanya Pak. Jadi semua ini berdasarkan Alkitab. Roma 1:20, Roma 2:15, semua. Hati nurani, semua ada nih Pak. Jadi dasar ajaran Kristen itu kan ini, dari Alkitab. Baru kalau khusus ini dia. Allah menyatakan dirinya melalui Roh Kudus, ada data-datanya semua. Manusia hidup oleh Roh Allah, para nabi dipakai oleh yang aneh, dipenuhi Roh Allah, Roh Kudus, Roh Allah, anugerah. Roh Kudus Allah anugerahkan secara khusus, diberikan kepada orang percaya untuk bersaksi, membimbing, mengajar, menginsafkan. Semua dasar Alkitabnya ada. Allah menyatakan diri melalui para malaikat. Ini sudah terjadi mulai zaman Abraham, Yakub, Musa, hakim-hakim, para nabi, bahkan dalam zaman perjanjian baru seperti
yang menjumpai Maria, Yusuf, dan Zakaria, Elizabeth ya. Ini saya cepatkan aja. Penyataan Allah secara khusus ini melalui hambanya Yesus Kristus ya. Ini di dalam melalui hambanya para rasul, para nabi di situ ya. 2 Petrus 1:21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan roh orang berbicara. Baru penyataan Allah melalui penyataan Allah dirinya melalui Yesus Kristus. Nah, di sini ada semua Yohanes 14 ayat 6. Aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun. Jadi ini landasan iman Kristen. Nah, di sini ya. Penyataan Allah secara khusus ini, penyataan Yesus dirinya, semuanya data-datanya ada. Jadi karena itu mari kita mengenal Allah yang benar melalui Yesus Kristus sehingga tidak binasa, tetapi memperoleh keselamatan yang kekal. Tujuan penyataan Allah bukan sekedar untuk kebahagiaan manusia, melainkan kemuliaan dan kehormatan Allah sendiri. Maka dikatakan segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia oleh kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi barang siapa mencari Allah, dialah yang bahagia dan mendapatkan hidup sejati di dalam mencari dan melayani Allah. Nah itu Pak materi secara ringkas saja. Itu penjelasan secara ringkas. Saya tidak hanya aku tunjukkan aja, itu penjelasan yang masih umum Pak, dipahami Pak. Gimana menurut Pak Tapukudin? Ya, saya berterima kasih karena Abang tadi menjelaskan beberapa pentingnya penganut agama tadi kan, Kristen tadi kan. Dan ini menambah saya yang pertama dari ilmu pengetahuan saya, dan saya berterima kasih banyak atas penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Oke Bro, terima kasih sama-sama. Jadi memang kalau di kekristenan kan mengapa Yesus itu begitu sentral ya. Kalau saya punya pemahaman berdasarkan Alkitab tentunya ya. Saya coba melihat semua data-data sejarah ya, data-data sejarah, dan tentu saya juga baca dengan kitab-kitab atau sejarah-sejarah lain di luar Alkitab. Saya menemukan bahwa hanya Yesus ini satu-satunya pribadi yang diakui oleh dunia secara umum bahwa dia memang bukan hasil benih biologis. Dan di dalam catatan kitab suci dia berasal dari Allah. Di situ. Dia adalah firman-Nya sendiri. Baru kalau berbicara karakter ya, hidup tidak berdosa, berkuasa mengampuni dosa, dan banyak lain. Ya, baru ajaran etika dan moralnya, dia sudah di surga, datang dari surga, dia bangkit, dia mati bangkit, mulia dan naik ke surga. Ya. Jadi itu menjadi alasan saya ya. Saya coba membandingkan sosok Yesus dengan semua orang, dengan semua para nabi, dengan semua tokoh-tokoh apapun. Karena bagi saya, salah memilih juru selamat, maka kebinasaan. Kalau salah pilih baju ya bisa diganti. Salah milih istri paling cerai, menderita seumur hidup ya. Tapi salah milih juru selamat, ya pertaruhannya neraka itu. Kalau dalam konsep saya. Dan itu alasan saya mengapa saya percaya Yesus. Mungkin ada kawan-kawan yang ya. TikTok aja Pak, TikTok aja dengan Pak Irfan Taufik, silakan. Gimana kalau saya Pak? Oh ya silakan. Kamu Pak. udah ke laut lah. Gak apa-apa. Beri kesempatan kepada Taufik yang baru bergabung. Ya enggak? Ya, Pak. Akan Pak Taufik TikTok aja Pak, TikTok. Nggak usah nunggu lama. Kalau memang kurang cocok ya Pak, gimana begitu bisa begitu? Silakan Pak. Sebenarnya diskusinya jalan waktunya. Begini sih Pak, yang pertama saya kan mau itu dalam diskusi kita malam ini adalah saling bertoleransi Pak. Nah artinya ada kesempatan saya untuk menyampaikan penjelasan saya, ada saatnya saya berhenti dan mendengarkan abang-abang atau bapak-bapak yang menjelaskan penjelasannya. Dan kalau saya dikasih kesempatan lagi, nanti ya bukan ini adalah salah satu yang dikatakan pemikiran saya yang tidak baik. Nanti misalnya gini,
Ya, saya ini banyak bicara nih, saya ini banyak ngomong nih baru-baru orangnya. Nah, disitulah saya tidak mau menginginkan suatu apa namanya lontaran perkataan dari orang-orang yang ada di dalam Zoom ini. Mungkin itu, Pak. Ya udah, kalau Bapak ibaratnya ingin menyampaikan sesuatu, kita bisa tangkapi, Pak. Nanti kalau Bapak ibaratnya menyampaikan sebuah fakta, kita bisa bertanya, apakah fakta itu sebuah kebenaran, landasannya apa, kan itu namanya dialog, Pak, diskusi. Iya, baik-baik, Pak. Nah, itu. Nah, ini tadi ada yang mau bicara ini, Pak Jius. Silakan Pak Jius. Ini dari tadi gak ada yang pesan kopi nih. Yang pesan kopi siapa nih? Warungku nanti ini sepi nanti. Ya Penghasilan udah. dari mana? Lanjut. Ini berbicara ini Pak Yahudi. Oh, Yahudi ya? Iya. Ya, Yahudi. ya nggak apa-apa Pak, silakan Pak Yahudi. Tapi ini ada yang baru ini Pak, saya terakhir aja ada dogma ilusi itu baru masuk. Silakan. Saya monitor aja. Ya nggak apa-apa Pak. Siapa yang Dogma ilusi ini dari grup filsafat bukan? Ya nggak tahu mau dari grup manapun namanya, di sini kita diskusi. Ya orang-orang filsafat biasanya orang-orang pintar, ya kita bicara filsafat. Enggak, tadi soalnya aku nge-share link juga ke filsafat. Oh. Tadi aku capture ini sih pandangan Kristen terhadap perilaku agnostik yang di-share PPT tadi Pak Edben. Ya kalau gini ya, secara kemanusiaan ya kita mengasihi orang agnostik, kita mengasihi orang ateis, kita nggak boleh memusuhi, dan itu ajaran Yesus. Tetapi ya secara akidah kita mengatakan bahwa mereka tetap salah. Karena mereka sebenarnya menyangkali yang mereka sadari ada, nyata. Itu kalau saya, Pak. Jadi sebenarnya menyangkali bukan membuktikan bahwa Allah itu tidak ada ya. Tetapi hanya pada tatanan menyangkali kenyataan yang ada karena tidak mau menerima. Itu kalau penilaian saya. Tapi kalau dalam hal kemanusiaan ya kita bersaudara, makan bersama, kalau mau makan daging babi bersama, makan daging anjing RW bersama ya nggak masalah. Atau enggak sama sekali juga nggak masalah. Nah, di situ. Jadi kalau tadi ada Bapak katakan bertoleransi, menurut saya ajaran kasih lebih tinggi dari toleransi. Kalau toleransi itu bisa munafik. Ya kita datang tapi hati kita nggak tulus. Itu toleransi. Tapi kalau kasih itu murni, tulus, agape kan. Itu Pak. Jadi kalau kekristenan itu mengamalkan ajaran kasih, itu lebih tinggi dari toleransi. Maaf saya memotong dari pembicaranya. Maksudnya perbedaannya itu seperti apa? Kalau mengenai kasih itu kan lebih utama dibilangnya daripada toleransi ikhlas kan? Nah begitu Pak. Jadi jelaskan perbedaannya Pak. Ya kalau toleransi itu kan artinya kan itu lebih kepada menghargai orang. Artinya orang contoh sholat mereka 5 kali sehari ya kita dengarkan. Kita nggak ngedumel kepada orang lain, kita dengarkan. Tapi hati kita kan belum tentu, ibaratnya gitu. Tapi kalau kasih, tulus di dalamnya, nggak ada apapun gitu ya. Malah kita melakukan yang terbaik untuk orang itu. Bukan hanya kita menerima dia keberadaannya, tapi berbuat sesuatu. Itu menurut saya. Jadi iya, toleransi itu adalah nilai yang ada di dalam kasih. Tetapi toleransi jauh lebih kecil dari kasih. Jadi toleransi itu ibaratnya salah satu nilai yang ada di dalam kasih itu. Gitu Pak. Tetapi yang saya lagi mau jelaskan bahwa tidak akan sampainya suatu manusia ke kasih kalau dia tidak memiliki landasan bertoleransi, kan gitu Pak. Gini Pak, cara berpikir Kristen itu kan kalau Yesus mengajarkan ya di dalam Injil Yohanes itu dasar daripada kasih Kristen itu sebenarnya kan dikatakan Yesus gini, perintah baru yang kuberikan kepadamu, kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku telah mengasihi engkau. Ini sebenarnya kasih tertinggi dalam kekristenan. Jadi dinaikkan oleh Yesus satu level dari ajaran Taurat tentang kasih. Kalau ajaran Taurat tentang kasih kan
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenyataannya banyak orang sudah gagal mengasihi dirinya. Contoh, orang merokok itu, dia gagal mengasihi dirinya. Udah tahu dia kok bikin penyakit, dimakani terus. Orang mabuk-mabukan itu gagal mengasihi dirinya. Maka karena banyak orang gagal mengasihi dirinya, maka kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus datang menaikkan levelnya. Kasihilah sesamamu manusia, sama seperti aku telah mengasihi engkau. Pertanyaannya, kasih Yesus itu seperti apa? Kasih yang berkorban, kasih yang mengampuni, kasih yang berkati, kasih yang memberikan yang terbaik. Jadi kalau dikatakan orang mengasihi karena bertoleransi, menurut saya terbalik, Pak. Justru karena orang memiliki kasih lah, maka dia bisa bertoleransi. Ibaratnya kalau saya gambarkan rumah, toleransi itu hanya bagian kecil dari rumah. Dan rumah itu adalah kasih itu. Ya, Nah, Pak. itu, Pak. Nah, seperti Jadi, itu pemahaman saya. Iya, terima kasih. Jadi begini lagi, Pak. Tadi kan bilangnya bahwa kasih itu kan misalnya mengasihi diri sendiri baru sesama gitu kan, Pak. Nah, kalau memang seperti itu dibilangnya tadi bahwa kita ngerokok itu kan tidak mengasihi diri kita kan gitu, Pak. Nah, kemudian dari saya menjelaskan lagi bahwa kenapa dibolehkan makan anjing yang Bapak tadi sampaikan, makan anjing sama-sama, makan babi sama-sama, dan padahal dari ilmu penelitian itu kan bahwa mengatakan bahwa tidak sama sekali manfaat ketika makan makan babi, anjing, dan itu pun membuat penyakit. Nah, gimana itu, Pak, tanggapannya, Pak? Begini, Pak, kalau dalam paradigma saya ya, apapun yang ada diciptakan oleh Tuhan itu baik. Itu menjadi tidak baik terletak pada bagaimana cara kita mengkonsumsinya, memanfaatkannya. Tetapi Bapak mungkin perlu meneliti juga bahwa sebenarnya daging babi lebih bagus untuk kesehatan daripada daging sapi. Karena daging babi itu lemaknya itu dengan sapi itu beda lemaknya, Pak. Ada penelitian yang mengatakan demikian, tapi kita tidak lari ke sana. Jadi gini, Pak. Kalau saya katakan begini, daging babi kita makan, saya tidak makan semua yang dikatakan Alkitab haram ya, Pak, supaya Bapak tahu. Ikan lele nggak aku makan. Ya, yang haram nggak aku makan. Tetapi saya katakan begini, hal tentang hidup ini bukan tentang sekedar makan haram dan halal. Tetapi ada yang lebih penting dari situ sebenarnya. Kalau orang sudah mendapatkan yang lebih penting dari situ, masalah makan dan halal dan haram itu kan hal jasmani. Jadi orang akan terus berdebat tentang makanan haram dan halal ini kalau belum sampai kepada esensi yang sesungguhnya. Nah, di situ. Jadi kalau menurut saya makan daging babi itu masih lebih bagus daripada daging sapi. Tapi kalau sekarang daging babi lebih mahal ya dari daging sapi. Kemarin aku tanya orang daging sapi katanya 110 ya, daging babi 165 ya, ngeri ya. Nah, ini nih udah ditunjukkan data 13 manfaat daging anjing bagi kesehatan. Jadi ada sebenarnya, Pak. Gak tahu siapa yang share ini. Daging babi juga ada kok. Jadi sebenarnya semua ada manfaatnya, semua ada kegunaannya. Yang salah itu adalah kita dalam mengelola. Contoh, racun pun ada manfaatnya, Pak. Cuma kalau dibuat racun untuk manusia ya enggak jahat kan. Tapi kalau dibuat racun ibaratnya untuk tanaman supaya bagus, enggak kena hama dan sebagainya itu bagus. Jangankan itu, Pak, nuklir itu bagus, bom atom. Ya. Tapi kan begini, Pak. Cuma kalau dipakai untuk perang ya kacau. Tapi kalau ibaratnya dibuat untuk tambang, bangun jalan dan lain sebagainya, atau untuk energi listrik dan semuanya itu bagus. Iya, Pak, begini, Pak. Tetapi kan dari manfaat rokok, minuman itu kan ada juga sebagian manfaatnya bagi seseorang yang menikmatinya, Pak. Tetapi kan tadi Bapak menjelaskan bahwa ngerokok itu kan membuat penyakit, lain sebagainya itu kan. Tetapi tidak semuanya orang merasakan yang seperti itu, Pak. Jadi gimana itu, Pak? Nah, dari produsennya sudah bilang rokok berbahaya, Pak. Iya. Produsennya mengatakan itu. Yang untung di rokok itu hanya cukai.
sama petani. Ya kecuali produsennya tidak mengatakan itu ya mungkin Saya perokok juga. Bertobat aja. Cuman ya kalau saya kasih analogi sama Bapak, Ya. mana lebih bagus uang rokok Bapak kumpulkan dikasih sama orang yang putus sekolah. Nah, itu aja pertimbangan saya kalau itu praktis. Karena menurut saya ya, rokok itu untuk orang tertentu mungkin ada gunanya. Contoh ada orang yang diet katanya ya, supaya kurus. Pernah aku dengar orang kayak gitu. Tapi pada dasarnya kerugiannya sangat banyak. Contoh polusi udara, ya, bakar uang. Kalau ibaratnya uang rokok itu dikasih untuk beli susu anak-anak, udah bagus. Tapi pernah penelitian UI, Bapak pernah dengar itu? Indonesia gara-gara rokok 25 tahun ke depan kehilangan generasi emas katanya. Itu Pak. Itu kehilangan generasi emas karena rokok. Cuman yang harus gini supaya petani jangan menderita juga petani tembakau. Ilmuwan itu harus menemukan apa sih manfaat daripada apa itu tembakau itu yang harus diteliti. Apakah mesti hanya untuk rokok atau mungkin bisa untuk obat-obatan atau apa yang lain kan begitu. Ya, makasih Pak. Tapi kan kalau kita mempelajari atau sesuatu yang dari hakikatnya bahwa segala sesuatu benda itu akan membuat kita rusak gitu Pak. Contohnya kita beli motor, itu kan pastinya membuat kita rusak, ya kan? Nah, kemudian saya jelaskan lagi bahwa sebenarnya yang dijelaskan tadi mengenai kasih. Nah, kasih. Ketika kita rokok, kita kasih orang lain, itu kan namanya suatu kasih. Saling mencintai atau mengasihi sesama manusia, Pak. Jadi gimana itu, Pak? Karena kan tujuannya itu kan mengasihi. Berarti Bapak belum memahami esensi kasih, Pak. Kasih itu selalu membawa orang kepada kekudusan dan kebenaran, Pak. Apakah kalau Bapak kasih rokok sama orang membawa kepada kebenaran dan kekudusan dan kesehatan, ya Bapak sendiri yang menafsirkan. Tetapi ada catatan yang Bapak mungkin harus kita renungkan ya. Baik, benar, berguna, Pak. Yang baik belum tentu benar. Yang benar itu pasti baik. Yang benar itu harus sampai kepada berguna. Jadi kalau orang kita kasih rokok, Pak, itu baik. Baik untuk persahabatan. Tapi apakah itu benar? Belum tentu. Apakah itu berguna, membangun? Oh tidak. Nah itu Pak. Jadi ada namanya baik, benar, berguna, membangun. Ya. Kita sampai di level mana? Apakah hanya baik? Baru baik itu kan itu subjektif ya. Subjektif. Ya, begini Pak. Tapi kalau sudah benar itu Pak, sudah ada patokannya. Artinya benar itu kan dinyatakan sesuatu benar karena sudah ada kaidah untuk menilai. Itulah hukum. Ya. Jadi memberikan rokok kepada orang lain itu ya kembali kepada keputusan masing-masing. Atau mungkin ada yang mau nambahin daripada aku ngomong terus ini. Iya, dia suruh cerita dulu aja lah. Oh ya, silakan. Iya, supaya kita tahu posisinya kan.